Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2025 dan untuk teman-teman yang selamat sudah diterima di jalur SNBP kemarin diumumkan hari Selasa. Ini saya akan mengupas terkait dengan biaya UKT ya atau biaya masuk kuliah di beberapa kampus terkenal di UGM, UI, ITB, IPB dan UNER lolos SNBP 2025 ini biaya kuliah di UGM, UI, ITB, IPB dan UNER. Karena kampus-kampus ini sudah merilis besaran UKT ya bagi teman-teman yang diterima di jalur SNBP. Kita akan simak kira-kira mana ya kampus yang UKT-nya masih ramah terhadap eh, penghasilan atau terhadap kebutuhan kita. Kita akan cek ya. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi perlu mengetahui biaya kuliah pada perguruan tinggi negeri yang dituju. Sebabnya masing-masing PTN menerapkan biaya kuliah yang disebut uang kuliah tunggal atau UKT dengan nominal yang berbeda-beda. PTN menetapkan besar UKT berdasarkan fakultas, prodi, dan kemampuan finansial orang tua maupun calon mahasiswa. Jadi nanti UKT itu bisa berbeda antar peserta ya, walaupun diterima di jurusan yang sama atau dengan apa itu jalur masuk yang sama, karena nanti akan melihat kemampuan finansial orang tua. Beda fakultas, beda prodi, pasti nanti akan beda UKT. Merujuk pada pasal 1 ayat 1 Permendikbudristek Dikti tahun 2024, UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu berapa biaya kuliah di UGM, UI, ITB, IPB, dan UNER? Kita akan simak satu-satu. Yang pertama UKT UGM. UGM telah mengumumkan besaran UKT bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima melalui jalur ASN BP 2025. Merujuk pada halaman resmi UM UGM, PTN yang berpusat di Yogyakarta ini membagi UKT dalam 6 kelompok. Wah, ini ada 6 ring ya, ada 6 kelompok. UGM juga menerapkan UKT pendidikan unggul dan UKT pendidikan unggul bersubsidi. UKT pendidikan unggul ditetapkan secara berkeadilan untuk menciptakan pendidikan unggul sehingga dapat dijangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sementara UKT pendidikan unggul bersubsidi UGM adalah subsidi biaya kuliah sebesar 100%, 75%, 50% atau 25% dari besaran nominal UKT pendidikan unggul. Luar biasa ya, UGM ini terkenal dari dulu kampus yang masih punya subsidi untuk calon mahasiswa atau mahasiswa yang secara ekonomi keluarga belum beruntung. Bahkan ini bisa sampai 100% subsidinya. UKT pendidikan unggul bersubsidi UGM 100% berlaku untuk UKT kelompok 1 dan 2, 75% untuk kelompok 3, 50% untuk kelompok 4, dan 25% untuk kelompok 5. Sedangkan UKT pendidikan unggul berlaku untuk UKT kelompok 6. Jadi nanti dikategorisasi mana keluarga-keluarga yang masuk di kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang dapat subsidi nanti yang kelompok 1 sampai 4. Berkaca dari aturan tersebut, calon mahasiswa yang diterima pada prodi S1 kedokteran akan dikenakan UKT kelompok 1 dan 2 sebesar Rp0. Sementara S1 kedokteran kelompok 3 sebesar 6.175.000, kelompok 4 12.350, kelompok 5 18.525 dan kelompok 6 24.700.000. Di sisi lain, calon mahasiswa yang diterima pada prodi S1 akuntansi akan dikenakan UKT mulai dari 0 untuk kategori 1, 2.300.000 untuk kelompok 3, 4.600.000 untuk kelompok 4, 6.900.000 untuk kelompok 5, dan 9.200.000 untuk kelompok 6. Nah, ini kisarannya memang beda-beda ya. Berikutnya kita akan ulas di kampus UI. Nah, kalau detailnya di UGM ada pengumuman resmi di um.ugm.ac.id. Sekarang yang kedua UKT UI. UI belum mengumumkan daftar UKT bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN 2005. Namun, calon mahasiswa UI bisa mengetahui gambaran UKT yang akan mereka terima berdasarkan rincian biaya kuliah yang diterbitkan pada tahun 2024. Pada tahun lalu,
UI membagi UKT menjadi 11 kelompok dengan besaran ratusan ribu hingga puluhan rupiah. Contoh UKT S1 Farmasi UI sebesar 500 untuk UKT 1 hingga 20 juta untuk UKT 11, UKT paling tinggi. Sementara mahasiswa berkuliah di Prodi S1 Ilmu Ekonomi dikenakan UKT 500 ribu untuk UKT 1 hingga 14.600 untuk UKT 10. Rincian lengkapnya bisa dibuka di simak.ui.ac.id. Berikutnya ketiga, kampus ITB. ITB telah mengumumkan rincian UKT bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur SNB 2025. Klasifikasi UKT ITB lebih ringkas ketimbang UGM dan UI karena kampus ini membagi biaya kuliah ke dalam 7 kelompok. 7 kelompok tersebut kemudian disesuaikan berdasarkan kategori fakultas atau sekolah. Dilansir dari laman admisi ITB, berikut biaya kuliah ITB 2025 untuk jalur SNBP. UKT 1 500, 2-nya 1 juta, 3-nya 4 250, 4-nya 6 250, UKT 5 8 250, UKT 6 10 250 dan UKT paling tinggi UKT 7 12.250.000. Kalau yang sekolah bisnis manajemen SBM ini lebih mahal sepertinya, tapi hampir mirip ya. 500 ribu, 1 juta, 6,5 juta, 8,5, 10,5, 12,5, paling tinggi 14,5. Kemudian selain FMIPA dan SBM, ada 500, 1 juta, 4,5, 6,5, 8,5, 10,5, paling tinggi 12,5. Ini semoga masih terjangkau oleh teman-teman ya. Diterima di jalur SNBP, tapi juga tetap harus memperhatikan UKT-nya nanti dapat berapa. Yang keempat, untuk kampus IPB. IPB belum mengumumkan rincian UKT yang berlaku bagi mahasiswa yang diterima jalur SNBP 2025. Merujuk pada laman admisi IPB, pihak kampus masih mencantumkan rincian UKT untuk mahasiswa tahun 2024. Meski begitu, data tersebut bisa dijadikan gambaran oleh orang tua maupun calon mahasiswa untuk mengetahui berapa biaya kuliah di IPB di tahun sebelumnya. IPB membagi UKT menjadi 7 kelompok dengan besaran yang berbeda-beda berdasarkan prodi dan fakultas. Kita melihat rinciannya yang di IPB. Ya, mahasiswa angkatan 2024 yang terima di prodi S1 Kedokteran Hewan dikenakan UKT mulai dari 500 hingga 12 juta. Kemudian mahasiswa yang diterima di prodi S1 Teknologi Produksi Ternak mendapat UKT sebesar 500 hingga 11 juta. Secara lebih lengkap ada di admisi.ipb.ac.id. Yang kelima, UKT untuk kampus UNER. UNER yang berpusat di Surabaya membagi UKT ke dalam 7 kelompok. Sama ya, 7 kelompok. Seperti kampus lainnya, besaran UKT UNER ditentukan berdasarkan prodi. Bagi mahasiswa yang diterima di S1 Akuntansi, mulai dari 500 hingga 10 juta. Di sisi lain, mahasiswa S1 Psikologi di beban UKT sebesar 500 hingga 10 juta. Rincian lengkapnya bisa di ppmb.uner.ac.id. Nah, ini gambaran besaran-besaran UKT di kampus-kampus terkenal dan kampus-kampus besar bisa dijadikan acuan untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang kemarin sudah lolos di jalur SNBP 2025. Semoga kita bisa apa itu mendapatkan manfaat dari informasi ini dan tahu untuk pembiayaan putra-putri kita di kampus impian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.